bagaimana kabar hari ini? Pasti kabarnya luar biasa dong Bu Adel. Nah, sebelum kita untuk ibadah bersama-sama, ada yel-yel nih buat anak-anak supaya lebih semangat. Apa sih yel-yelnya? Yel-yelnya ada 3 kata, yaitu semangat, setia, sukacita. Kita mau katakan bersama-sama ya. Siap Bu Adel? Siap. 1, 2, 3. Semangat, setia, sukacita. Sekali lagi ya. Semangat, setia, sukacita. Nah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan Allah Roh Kudus.
tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesehatan, nafas kehidupan, dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh fokus kepada Tuhan, kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman Tuhan yang kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pak Feby berdoa kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita,
semangat meskipun ada di rumah masing-masing untuk bersekolah. Nah, Pak Feby hari ini membawa sebuah obeng. Obeng ini sangat berguna, bisa untuk memperbaiki mainan, bisa untuk membuka alat-alat rumah tangga. Tapi kalau di tangan seorang koki, jangan-jangan koki itu menggunakannya sebagai sebuah sumpit. Atau ketika misalnya sumpit ini digunakan kita makan atau seorang koki untuk memasak, tapi di tangan seorang anak kecil dijadikan sebuah obeng untuk membuka mainannya. Atau ketika seorang anak kecil tidak tahu ini sebuah remote AC, dia menggunakannya sebagai mainan untuk ulek-ulekan, ya. Nah, teman-teman semua, anak-anak semua, siapa kita di tangan siapa itu menentukan. Artinya kita itu Tuhan ingin menjadikan kita sebagai alatnya yang sungguh berfungsi dengan baik. Di mana kita ada, di mana kita ditempatkan, disitulah kita berfungsi. Jangan seperti obeng yang dijadikan sumpit atau remote AC dijadikan ulekan. Tuhan ingin kita dijadikan sebagai alat Tuhan untuk berfungsi dengan baik. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Kakak. Nah, anak-anak bisa melihat di layar ya. Kakak ini seorang pemain bola dari Brazil. Dia luar biasa hebat. Nah, satu kali bahkan di umur 15 tahun dia sudah masuk ke klub junior di Brazil. Nah, satu kali di umurnya 18 tahun dia berenang. Pada waktu berenang, kepalanya terbentur di dasar kolam renang, lalu sampai akhirnya mengalami keretakan di bagian tulang lehernya. Lalu anak-anak sekalian, dokter berkata, aduh ini sayang sekali, pasti gak mungkin bisa sembuh, sangat sulit untuk sembuh. Dan keajaiban terjadi. Kakak yang divonis tidak bisa lagi bermain bola, hari itu dia sembuh. Dan dokter bilang, ya kebetulan. Tapi kita percaya bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Keluarga kakak adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Papa mamanya sangat suka membaca firman Tuhan dan mengajarkan kakak hal itu. Jadi ketika kakak di sepak bola, dia anak teman-teman yang lainnya minum minuman keras, kakak tidak mau. Kakak hanya ingin minum air putih saja. Ketika dia mengajarkan juga teman-temannya, ketika kakak menggolkan bola ke gawang lawannya, dia selalu mengangkat tangannya, jarinya ke atas sebagai ucapan syukur. Dia membuka bajunya dan kaos putihnya bertuliskan I belong to Jesus, aku adalah milik Tuhan Yesus. Lalu juga teman-teman yang mengikuti semua. Nah, anak-anak ketika itu juga kakak mengajarkan teman-temannya untuk membaca Alkitab. Karena Alkitab bagi kakak adalah buku yang menjadi paling favoritnya. Ketika kakak ditanya, apa sih lagu favoritnya? Kakak menjawab, lagu favoritnya adalah lagu-lagu gereja yang suka dan ia sering nyanyikan ketika dia akan bertanding sepak bola. Kakak mendapat banyak penghargaan. Kakak berkata, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan Yesus yang menolong selama ini dan Tuhan Yesus memampukan. Nah, anak-anak, kita mungkin di antara anak-anak punya banyak mimpi. Ada yang mau jadi desain grafis, desainer. Ada yang mau menjadi konstruksi bangunan. Ada yang mau menjadi pengacara, dokter, polisi, tentara, dan apapun juga. Semua seharusnya Tuhan yang mau menjadikan anak-anak sesuai dengan talentanya untuk ditempatkan di tempatnya masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Di dalam kebenaran firman Tuhan di Amsal di pasal yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, mungkin anak-anak mengalami waktu sudah belajar sulit sekali, apalagi hanya lewat daring, dalam jaringan, lewat handphone. Ada kesulitan, mungkin diganggu adik, mungkin terganggu dengan suasana di rumah, mungkin terganggu dengan jaringan internet yang suka mati-mati, mungkin terganggu dengan kuota yang habis, atau juga guru-gurunya juga kesulitan untuk menyampaikan karena
lewat jaringan, wah semuanya bisa sulit. Tapi pada waktu kita belajar firman Tuhan berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya Tuhan, pengetahuan dan kepandaian. Mulutnya Tuhan itu suaranya Tuhan yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Nah, pada waktu sama seperti Kakak, dia merendahkan hatinya untuk tetap belajar firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh rindu untuk setiap hari belajar firman Tuhan, yang hal itulah yang menjadikan Kakak menjadi orang yang hebat. Kakak hebat, Kakak terkenal, Kakak menjadi bintang dan diidolakan banyak orang. Tetapi dia berfokus kepada kebenaran firman Tuhan dan berkata bahwa semua itu bisa diraih, bisa didapat karena dia rindu dan cinta berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Nah, anak-anak, Tuhan juga mau memakai kita menjadi alatnya. Apapun yang akan kita kerjakan dan sekarang kita kerjakan, bahkan juga pada masa depan nanti, apa yang Tuhan izinkan, Tuhan taruh, kepandaian, kepintaran, semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi Tuhan juga mau supaya pada waktu kita memperoleh segala sesuatunya, kita kembalikan sebagai bagian daripada rasa syukur, terima kasih, cinta kita, sayang kita sama Tuhan. Nah, Tuhan mau juga kita berkata, I belong to Jesus. Yesus, kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan hanya satu-satunya yang kita miliki dan bisa kita andalkan dalam kehidupan kita selama ini. Jadi anak-anak terus semangat, terus belajar sekeras-kerasnya, sepandai-pandainya, secerdas-cerdasnya, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, tetap bergantung kepada firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, bijaksana, akal, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, kemampuan, dan lain sebagainya yang Tuhan mau percayakan, sehingga pada akhirnya kita dipakai sama seperti Kakak. Kakak pemain bola, tetapi pada akhirnya Kakak memuliakan Tuhan. Anak-anak mau jadi apapun, mau jadi pendeta, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi apapun bidang kesukaan kita, semuanya kita bisa berkata, I belong to Jesus. Aku adalah miliknya Tuhan. Tuhan adalah milikku yang utama dan terutama. Amin, kita berdoa. Bapa, siang hari ini kami berdoa kepadamu karena Engkau yang sudah memberkati dan terus memberkati anak-anak kami semua sebagai bagian daripada rencana Allah yang digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Untuk kami menjadi alatnya Tuhan. Apapun kami mau berfungsi dengan baik. Kami tidak mau menjadi seperti obeng di tangan koki yang menjadi sumpit. Tapi kami mau menjadi murid-murid Tuhan di tangan yang tepat, di tangannya Tuhan. Sehingga ketika kami di tangannya Tuhan, Tuhan mau lakukan apapun dalam hidup kami tepat guna. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami rindu untuk bersemangat berdoa kepada Tuhan, minta hikmat, minta akal, minta kepandaian, minta kebenaran firman Tuhan terus bertumbuh, sehingga bukan saja kami cerdas, kami pintar, kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman ini Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Kau menyertai setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.